Oke. Soal latihan, langsung aja ya kita bahas soal latihan ya. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk istirahat dulu, sebelum mulai. Oke, kita mulai. Yang ditanya data fokus. Kita lihat. Laki-laki 18 tahun di ruang bedah, fraktur tibia. Proksima tertutup ya, 12 jam yang lalu. Melakukan pengkajian neurovaskuler untuk mengidentifikasi tanda sindrom kompartemen atau kompartemen sindrom. Tadi tandanya sindrom kompartemen apa? Nyeri tidak hilang dengan analgetik. Good. Ini muncul guys. Next. Masalah keperawatan utama yang ditanya. 60 tahun ke polibedah, keluhan nyeri, kaku, persendian. Oke, muskulo kan, kaku persendian, rheumatoid arthritis ya. Oke. Hasil pengkajian skala nyeri 3 ya. Ringan. Berarti bukan masalah keperawatannya nyeri. Bertambah saat pagi, lemas, kesulitan. Nah, ini kata kunci untuk hambatan mobilitas fisik. Kesulitan saat bergerak, rentang gerak menurun. Nah, jelas? Jadi masalah keperawatannya kalau mau hambatan mobilitas fisik, kata kuncinya ini. Ya, maka jawabannya adalah hambatan mobilitas fisik. 3. Cara yang tepat menggunakan alat bantu. Kita lihat, ini turun semua kan? Turun tangga berarti kan? Saya bilang, kalau turun tangga, kruk dulu yang turun. Kruk dulu yang turun. Betul. Tapi karena di sini ada beberapa tentang kruk ya. Ada 3 ya. A, kruk. Nah, yang sering ditanya adalah 3 titik kan? 3 titik. Kalau 3 titik itu kedua kruk yang diturunkan bersamaan. Kalau 1 titik, 2 titik itu salah satunya. Sulit sekali buat soal itu. Jadi jarang dibuat 1 titik atau 2 titik. Ya. Yang sering ditanya adalah 3 titik. Jadi kedua kruk turun bersamaan. Oke. Empat, tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Kita lihat. 26 tahun di ruang bedah, fraktur kuris, pasien mengeluh nyeri, tekanan darah 140/90, oke sedikit meningkat. Nadi normal, napas normal, suhu normal, pasien, ini masalahnya hanya ini aja, lihat. Yang lain normal semua kan? Normal. Normal. Normal semua, yang nggak normal hanya cemas aja kan? Ya kan? Tindakannya berarti masalah keperawatannya ini apa? Ansietas atau Ya, kecemasan. betul, kecemasan. Berarti tindakannya adalah manajemen kecemas. Good. Pintar. Apa prosedur selanjutnya? Udah jelas di sini. Skala nyeri berapa? 6. Berarti masalah keperawatannya nyeri. Oh, yang ditanya adalah prosedur selanjutnya ya. Ini kalau ditanya masalah keperawatan apa? Nyeri kan? Tapi kalau ditanya prosedur selanjutnya kita harus tahu tindakannya apa yang dilakukan. Direncanakan pemasangan GIP. Berarti tindakannya pemasangan GIP. Yang sudah dilakukan, inform consent sudah. Baru inform consent aja. Maka tindakan selanjutnya adalah bersihkan kulit. Oke, good. Nanti saya kirimkan ya prosedur pemasangan GIP. Oke, belum ada itu di modul. Oke, saya kirimkan nanti. Oke. 6. Nah, ini terkait respon atau legal etik atau nilai etik keperawatan. Tapi yang ditanya respon. Oke, usia 21 tahun dirawat ruang bedah karena fraktur terbuka. Mengeluh nyeri skala 8. Kalau ditanya masalah keperawatan ini pasti nyeri.
Karena fraktur tidak memungkinkan dilakukan perbaikan, direncanakan tindakan amputasi. Pasiennya harus diamputasi. Tapi pasien menolak, gitu kan? Perawat diminta menjelaskan kembali kepada pasien dan keluarga. Tapi keluarga tetap menolak. Ini yang seperti kemarin saya bilang. Kalau pasien keluarga menolak, kemudian perawat menjelaskan kembali tapi tetap menolak, tanyakan apakah sudah paham belum, gitu ya? Jelas? Kalau dibilang sudah paham maka yang harus dilakukan? Maka minta tanda tangan penolakan. Itu yang harus dilakukan. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini yang saya bilang osteoporosis resiko mana yang ini? Ya, cari paling memungkinkan. Tapi yang paling memungkinkan adalah perempuan yang menopause. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Ya, yang paling mungkinnya adalah pasien menopause dan punya kebiasaan merokok. Oke. Next, 8. Jarang sih muncul itu. 8. Di retaker kemarin yang muncul itu. Kalau di ini enggak. Seorang perawat mendaftarkan klien, oke, trauma multiple ya. Fraktur tungkai kaki sudah dipasang fiksasi eksternal menggunakan GIP. Oke, posisi yang tepat kalau sudah dipasang GIP. Ingat-ingat ini, tadi nggak ada. Setelah pasang GIP, posisikan, alokasikan kakinya menggunakan bantal selama 24 sampai 48 jam. Ingat-ingat. Harus ditinggikan. Kemudian tanda awal kompartemen sindrom yang paling tepat sebetulnya adalah nyeri tidak hilang dengan analgetik. Tapi karena itu ya betul, karena itu nggak ada, ini yang paling ya baa dan kesemutan. Sepuluh intervensi prioritas kita lihat 20 tahun debridement karena fraktur, terpasang back scarf, elastik dibalut elastik perban. Oke, pasien mengeluh nyeri, CRT jari kaki kanan lebih dari 2 detik. Berarti gangguan perfusi jaringan perifer ya. Kemudian PMS-nya bermasalah intinya ya. Pulsasi mobilisasi bermasalah, maka tindakan prioritas adalah longgarkan bidai. Kalau kasusnya pada gips, maka bongkar gipsnya. Gitu ya. Segera lapor untuk dibongkar gipsnya. Itu intinya gitu. Kalau ada masalah pada PMS. Pulsasi, mobilisasi, sensasi. Oke, nilai kekuatan otot. Kita lihat hasil pengkajiannya. Mana hasil pengkajiannya? Nah ini. Bisa mengangkat lengan, tapi tidak dapat menahan tahanan. Berapa tadi? 3. Wajib hafal itu kekuatan otot ya. Dihafal ya. Walaupun kadang muncul, kadang enggak, tapi proporsi munculnya 50%-an. Oke, next. Yang ditanya apakah tindakan keperawatan yang tepat? Kata kunci yang tepat gitu ya. Ini nih. Ini yang saya bulatin. Kalau pasiennya ada atrofi, maka lakukan ROM. Ya. Ingat, kalau ada atrofi, maka lakukan ROM. Kalau pasiennya ada kemerahan di area penonjolan, apa yang dilakukan? Pemberian lotion nggak? Bukan, sayangku. Berarti waktu ini salah, Kak. Mobilisasi tiap 5 menit. Tiap 4 jam. 2 jam. Mika-miki. Kalau penonjolan tuh biasanya gimana, Kak? Itu yang resiko dekubitus. Ya, soalnya yang kemarin perasaan sudah dibahas ya. Kalau ada area kemerahan di misalkan tampak kemerahan di area penonjolan tulang, apakah tindakan yang harus dilakukan perawat? Maka jawabannya adalah mobilisasi setiap 2 jam. Oke? Mika atau miring kanan, miring kiri, perubahan posisi setiap 2 jam.
Tapi kalau pertanyaannya ada atropi, maka yang dilakukan adalah lakukan roam. Jelas? Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke. Awas ketukar. Nanti muncul lagi tuh, nanti kita bahas.